saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Novi Matikasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. NIM 2431299151169. Kelas Pendidikan IPA. Saya mengajar di MTS Hasyim Asy'ari Bawang Batang. Hari ini, Senin, tanggal 25 Agustus 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi uji karbohidrat pada makanan. Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk pertemuan kita di siang hari ini, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin Mbak Najwa. Ayo. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa wasi'ni fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahmudan fi qulubi batik waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya asiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya muni'an bila hisab alamal hamdu wal minnah wasyarru ala kulli hal Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya presensi dulu ya. Afi Agnia, Dwinada, Zatita, Eka Devi, Fahzira, Vita Alfiana, Friska, Hana Afifa, Ida, Indi Lailatul, Isna Kurnia, Najwa, Nayara, Naisha, Nida, Niken, Raisya. Ya, dua anak yang tidak masuk ya. Semoga yang sakit segera diberi kesehatan. Amin. Ya, untuk selanjutnya, karena kita di negara Indonesia, sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu dulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Silahkan Mbak Anin untuk memimpin ke depan dan semua anak untuk berdiri. Hadapnya ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya, untuk pertemuan di siang ini masuk ke bab baru, yaitu tentang makanan dalam sistem pencernaan. Kalian pasti setiap hari melakukan aktivitas makan. Iya atau tidak? Iya. Yeah. Karena yang namanya makan, itu salah satu tujuan utama kita makan apa? Untuk mendapatkan energi. Nah, sekarang saya ingin bertanya, siapa yang tiap pagi kadang sarapan nasi ataupun roti? Saya. Nah, kalian tiap pagi sudah menjalankan aktivitas makan. Karena makanan pokok kita itu adalah nasi. Ya. Terus kira-kira apa yang didapatkan dari hasil sarapan nasi ataupun roti untuk kegiatan beraktivitas kita? Mbak Niken? Karena nasi dan atau roti mengandung karbohidrat. Ya, karena nasi ataupun roti itu menghasilkan karbohidrat. Ada yang punya jawaban lain? Karena nasi atau roti sebagai sumber energi sehingga kita dapat beraktivitas. Ya, tadi sudah disampaikan ya, bahwa yang namanya nasi ataupun roti itu menghasilkan energi sehingga kita bisa beraktivitas. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makanan, tapi bukan berarti membahas secara materi. Kita membahas nanti di dalam makanan itu, terutama makanan yang kalian konsumsi dalam setiap hari, itu kandungannya apa saja sih? Ya, karena makanan yang kita konsumsi dalam setiap hari banyak sekali kandungannya. Contoh, ada yang mengandung karbohidrat, ada yang mengandung vitamin, mengandung mineral, protein. Ada lagi yang membuat badan gemuk-gemuk itu di dalamnya ada apa? Nah, di dalamnya ada lemak. Nah, pertemuan kali ini kita akan menguji makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan makanan, ada 8 jenis bahan makanan. Nanti kalian bisa menguji utamanya kandungan karbohidrat yang ada di dalam makanan yang sudah saya siapkan. Nanti kalian untuk berdiskusi dalam praktek uji karbohidrat dalam makanan. Kalian berdiskusi, apa saja kira-kira di dalam makanan yang sudah saya siapkan ini, jenis makanan apa saja yang mengandung karbohidrat,
dan makanan apa saja yang tidak mengandung karbohidrat. Nah, sekarang saya ingin membagikan LKPD. Ini nanti kalian mengisi hasil dari diskusi. Ini ada berapa anak satu kelompoknya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada yang 5, ada yang 6 anak ya? 6. Dibagi satu anak. 6. Sebelum kalian mengambil bahan makanan yang ada di depan, diperhatikan dulu, ya. Di sini kita akan mempraktekkan atau menguji kandungan makanan karbohidrat. Yang pertama bisa dilihat ada palet cat air. Yang kedua ada betadin. Betadin ini adalah sebagai pengganti lubol. Yang berikutnya ada pisang, nasi, ada telur rebus, diambil yang bagian putihnya saja, ada kentang, ya, ada margarin, biskuit, tepung terigu, dan gula pasir. Di situ sudah ada petunjuk kerjanya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus mencatat dulu warna sebelum diuji dengan menggunakan betadin. Dicatat dulu warna-warnanya. Ya. Setelah itu, setelah kalian melakukan praktikum, apakah ada perbedaan dari warna makanan sebelumnya ketika sudah ditetesi dengan menggunakan betadin? Kalau ada perubahan, tulis dalam tabel pengamatan. Ya. Caranya, ketika kalian memasukkan salah satu jenis makanan, satu lubang ini diisi satu jenis makanan menggunakan sendok. Dan sendok itu pun harus diganti dengan sendok yang baru untuk mengambil makanan yang berikutnya. Tujuannya apa? Biar tidak tercampur makanan sebelumnya. Bisa difahami? Bisa. Ya, sekarang saya minta perwakilan salah satu kelompok untuk maju mengambil bahan makanan dan alat-alatnya. Ayo, salah satu. Maju. Saged, awas, hati-hati. Setiap kelompok sudah ada alat dan bahannya semua ya? Ya, siapkan sendoknya. Yang tadi sudah saya bagikan, silahkan untuk mulai bereksperimen. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Ya. Hati-hati ketika memasukkan ya, jangan sampai pergi ke sebelahnya bahan makanannya. Ya, nggak usah banyak-banyak biar tidak tumpah. Sambil diamati warna awalnya, jangan lupa. Nah, tambahi lagi. Lanjut. Diisi.
Sambil diingat ya, dilihat yang bagian biskuit, contohnya di posisi mana, pisang di mana. Jangan sampai tertukar nantinya. Ya, ditutup aja Mbak, biar nggak tumpah. Sudah? Lanjut, ditetesi kurang. Untuk tetesan dari betadin kurang lebih 2-3 tetes saja ya. Sudah dicatat belum warna awal? Nah, diamati warna awalnya itu warna apa. Nggak usah diaduk, nggak apa-apa. Nanti kan kelihatan. Yuk, lanjutkan. Tambahkan lagi. Yang ini apa? Telur. Ya, lanjut. Nunggu temannya sudah selesai semua belum ketika netes betadin. Kalau ada yang sudah selesai menetesi makanan itu, silahkan sambil diamati. Apakah ada perubahan warna? Ditulis di dalam tabel. Sambil diamati, dicatat hasil pengamatannya. Didiskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Hasilnya mana, Mbak? Ya, ini kan sudah terlihat jelas ya. Ada beberapa jenis makanan yang berubah warnanya. Tabel pengamatan diisi. Setelah itu jangan lupa membuat kesimpulan dari hasil uji karbohidrat hari ini. Nah, dari hasil pengamatan, kesimpulan, kalian harus berdiskusi sama temannya. Ini apa tadi? Tepung. Ini? Nasi. Yang ini? Biskuit. Kentang. Telurnya yang mana? Diskusikan kira-kira makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Sudah sampai hasil pengamatan? Ya. Ya. Tinggal kesimpulan. Nah, disimpulkan dari hasil pengamatan kalian. Ini tadi apa? Telur. Ini? Nasi. Ini apa? Pisang. Biskuitnya mana? Ini. Ini mentega, terus kentang. Nah, ini kan terlihat jauh berbeda sekali dengan warna awal. Kira-kira apa yang mengandung karbohidrat? Makanan apa saja? Nasi. Terus ada kentang. Terus tepung. Biskuit. Ada lagi? Pisang. Sudah selesai untuk mengamati? Sudah. Ya. Kalau sudah berarti perwakilan dari kelompok untuk maju mempresentasikan ke depan. Silahkan kelompoknya Mbak Najwa dinamakan kelompok apa? Matahari.
Matahari. Silahkan kelompok matahari untuk maju ke depan. Dipimpin moderatornya Mbak Ida. Silahkan Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan mempresentasikan hasil pengamatan dari uji karbohidrat pada makanan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama ada tabel pengamatan. Bahan makanan pisang sebelum diberi yodium atau betadin berwarna kuning muda. Sesudah diberi yodium atau betadin berubah menjadi biru ungu. Keterangannya berubah. Bahan makanan selanjutnya ada nasi. Nasi sebelum diberi yodium atau betadin berwarna putih. Sesudah diberi yodium berwarna biru ungu. Keterangannya berubah. Bahan selanjutnya ada telur rebus berwarna putih. Sebelum diberi yodium berwarna putih, sesudah diberi yodium berwarna putih. Keterangannya tetap. Bahan selanjutnya ada margarin. Sebelum diberi yodium berwarna kuning, sesudah diberi berwarna kuning. Keterangannya tetap. Bahan selanjutnya ada bahan makanan biskuit. Sebelum diberi yodium coklat, sesudah diberi yodium berwarna biru ungu. Keterangannya berubah. Bahan makanan selanjutnya ada tepung terigu yang berwarna putih sebelum diberi yodium dan sesudah diberi yodium berwarna biru ungu. Keterangannya berubah. Bahan selanjutnya ada gula pasir. Sebelum diberi yodium berwarna putih, sesudah diberi yodium berwarna putih. Keterangannya berubah. Bahan selanjutnya ada kentang. Sebelum diberi yodium berwarna kuning, sesudah diberi yodium berwarna biru ungu. Keterangannya berubah. Ayo lanjut. Berikut ada hasil pengamatan pada kegiatan praktikum kali ini menggunakan larutan betadin yang digunakan untuk mengetahui kandungan makanan antara lain glucose digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat amilum atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi glucose menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak kandungan karbohidratnya. Sesuai pernyataan di atas, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut. 1. Ada uji pisang. Pada uji karbohidrat amilum, pisang yang diiris kecil ditetesi dengan larutan betadin dan tidak menghasilkan warna ungu kebiruan. Hal itu berarti pisang mengandung karbohidrat. Yang kedua ada nasi. Uji karbohidrat amilum 2-3 butir nasi yang ditetes dengan larutan betadin berubah warna menjadi ungu pekat atau menjadi biru kehitaman. Hal itu menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Yuk lanjut. Telur rebus bagian putihnya. Uji karbohidrat amilum putih telur yang diiris kecil ditetesi dengan larutan betadin menghasilkan warna putih ke kuning-kuningan. Hal itu berarti tidak menunjukkan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat amilum. Karena bila memiliki karbohidrat amilum setelah diuji seharusnya memiliki warna biru kehitaman atau hitam atau ungu. Uji karbohidrat amilum. Margarin yang ditetesi dengan larutan betadin tidak berubah warna. Hal itu menunjukkan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat amilum. Biskuit. Uji karbohidrat amilum. Biskuit yang dipotong kecil ditetesi dengan larutan yodium atau glucose berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa biskuit mengandung karbohidrat. 6. Tepung terigu. Uji karbohidrat amilum. Tepung yang ditetesi dengan larutan betadin berubah warna menjadi biru kehitaman. Hal itu menunjukkan bahwa tepung terigu mengandung karbohidrat. 7. Gula pasir. Uji karbohidrat amilum. Gula pasir yang ditetesi dengan larutan betadin berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat. 8. Kentang. Uji karbohidrat atau amilum. Kentang yang diiris kecil ditetesi dengan glucose berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa tepung tadi mengandung karbohidrat atau amilum. Yuk lanjut. Demikian penyampaian hasil uji karbohidrat pada makanan. Selanjutnya saya buka untuk 2 pertanyaan.
Apa tujuan dari uji karbohidrat pada makanan dan bagaimana cara mengetahui makanan mengandung karbohidrat menggunakan larutan glikol atau protein? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa hasil yang diperoleh saat menguji nasi, biskuit, dan kentang dengan larutan glikol dalam praktikum dan apa maknanya? Silakan perwakilan dari kelompok untuk menjawab. Saya akan mencoba menjawab soal nomor 1. Tujuan uji karbohidrat adalah untuk mengetahui apakah suatu makanan mengandung zat fatty atau amilum yang termasuk jenis karbohidrat. Cara mengetahuinya adalah dengan meneteskan larutan glikol atau betadin ke sampel makanan. Jika makanan tersebut mengandung amilum, maka larutan akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Yo, pertanyaan 2 dijawab oleh siapa? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Saat diuji dengan larutan glikol, nasi, roti, tepung terigu, pisang, dan kentang menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Ini berarti bahwa ketiga makanan tersebut mengandung amilum atau fatty, yang merupakan salah satu bentuk karbohidrat kompleks. Hal ini sesuai dengan pengetahuan bahwa makanan pokok seperti nasi dan kentang memang kaya akan karbohidrat. Bagaimana para penanya? Apakah bisa dipahami dari jawaban tersebut? Lanjut. Kesimpulannya adalah setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh-contoh bahan makanan, pisang, nasi, telur rebus putihnya, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan larutan glikol atau betadin, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat karena ada pula yang tidak mengandung karbohidrat seperti berikut. 1 yang mengandung karbohidrat, pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. 2 yang tidak mengandung karbohidrat, telur rebus putihnya, margarin, dan gula pasir. Demikianlah presentasi pada hari ini tentang uji coba karbohidrat. Hasil pengamatan. Semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini memberikan manfaat pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi yang ditunjukkan oleh satu kelompok teman kalian. Nah, sekarang berarti kita akan menyimpulkan secara keseluruhan, ya, bahwa yang namanya karbohidrat itu manfaatnya sangat penting sekali bagi tubuh manusia. Salah satu fungsi makanan bagi kehidupan kita, salah satunya adalah sebagai pertumbuhan. Kalian bisa tumbuh sampai segede ini karena faktor makanan. Selain untuk pertumbuhan, juga untuk menghasilkan energi yang kalian dapatkan agar bisa beraktivitas dalam keseharian itu juga diambil dari makanan. Terus fungsi yang ketiga, ada perlindungan dari penyakit agar tidak gampang masuk ke dalam tubuh kita. Kita itu harus selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kalian tahu 4 sehat 5 sempurna? Tahu. Contohnya di dalamnya ada makanan apa saja? Sayuran, buah, daging, susu. Nah, itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Agar tubuh kita itu selalu fit dan sehat untuk selalu beraktivitas. Terus selanjutnya, nah ini makanan yang baik untuk tubuh kita. Makanan yang baik dan memberi manfaat bagi tubuh kita itu bukan dari jenis seblak. Itu apakah ada manfaatnya bagi tubuh kita? Tidak ada. Nah, ini contoh makanan yang baik untuk tubuh kita. Yang pertama ada buah-buahan.
siapa yang setiap hari pasti mengkonsumsi buah? Nah, baru beberapa. Nanti yang lain setiap hari diusahakan untuk mengkonsumsi buah. Paling tidak ada pisang, ada apa, nanti bisa dikonsumsi karena itu juga untuk pertumbuhan. Yang kedua ada ikan. Setiap hari pasti mengkonsumsi ikan? Tidak. Paling tidak ya 1 minggu sekali. Terus sayuran. Nah, karena kita hidupnya di daerah perkampungan, sayuran itu adalah makanan pokok kayak seperti nasi. Ya, karena hasil bumi di wilayah kita itu sebagian besar dari sayuran. Terus yang keempat ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu contohnya apa sih? Jagung. Ada lagi? Kacang hijau. Ada lagi? Kedelai. Banyak lagi jenis kacang-kacangan yang lain. Terus susu. Setiap hari pasti mengkonsumsi susu? Ya. Susu apa? Yang bagus itu, susu yang bagus itu adalah susu yang murni. Susu perah dari sapi maupun kambing. Terus yang terakhir ini, daging sapi. Kita tidak mungkin setiap hari mengkonsumsi yang namanya daging sapi. Nah ini, makanan-makanan tadi kandungannya itu berbeda-beda. Ada yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air. Kira-kira kalau air itu didapatkan apakah hanya dari air putih saja? Selain air putih didapatkan dari mana? Dari buah. Selain buah, sayuran. Buah dan sayur itu juga mengandung yang namanya air. Mineral juga penting bagi tubuh. Ya, memberikan energi juga. Lah tadi ini fungsi dari karbohidrat. Karena hari ini kita menguji kandungan karbohidrat di dalam makanan, maka salah satu fungsi karbohidrat tadi sudah disampaikan sebagai sumber energi. Kenapa kok sebagai sumber energi? Ada yang tahu? Kenapa kok karbohidrat itu salah satunya sebagai sumber energi? Karena yang namanya kita beraktivitas butuh yang namanya energi full. Ya. Contohnya saja, ketika bulan Ramadan, apakah ada karbohidrat ketika siang hari masuk ke dalam tubuh kita? Tidak ada. Maka kita tenaganya juga akan berkurang. Jam 9 pagi saja sudah terasa lemas. Terus fungsi karbohidrat yang kedua adalah menyimpan energi. Energi itu ternyata disimpan di dalam tubuh kita. Gak mungkin ketika kita pagi hari sarapan langsung energi habis, itu tidak mungkin. Pasti akan sampai menjelang makan siang. Kalau enggak kalian pasti disambung jajan. Nah, ya, penyimpanan energi itu akan selalu ada. Tadi dikatakan ketika bulan puasa kita hanya merasakan rasa lemes, ya. Tapi simpanan energi yang ada di dalam tubuh kita tetap masih ada. Contohnya saja waktu bulan puasa kalian masih bisa berjalan. Itu artinya kalian itu masih punya energi. Terus sebagai sistem pencernaan. Nanti yang namanya makanan masuk melalui mulut akan dicerna di dalam usus.
Nah, membantu kita memperlancar dalam sistem pencernaan. Karena kalau kita tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, itu bisa juga menyebabkan penyakit. Ya, lanjut, kesehatan usus. Ada kesehatan usus. Kenapa kok usus itu butuh sehat? Ingat, yang namanya usus, di dalam usus itu ada salah satu bakteri. Bakteri ini difungsikan membantu dalam sistem pencernaan, terutama membantu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan. Jadi baik untuk usus. Kalau tidak ada makanan yang masuk ke dalam usus, nanti bakteri ini akan memproses apa? Akan membusukkan sisa makanan apa? Nah, bakteri ini namanya bakteri Escherichia coli. Dia itu yang membantu memperlancar BAB kalian semua. Ini dibantu oleh yang namanya bakteri E. coli. Lanjut, Mas. Nah, tadi sudah kalian mempraktekkan, ya, mempraktekkan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Ada nasi, kentang, pisang, biskuit, dan tepung. Ya, itu kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan kita sudah rangkum, kalian pastinya sudah bisa membedakan makanan yang mengandung karbohidrat dan makanan yang tidak mengandung karbohidrat melalui uji dengan menggunakan betadine. Ya, sebelum kita tutup untuk pembelajaran hari ini ada asesmen. Kalian bisa dikerjakan nanti di rumah, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah soal asesmen untuk menguji kalian seberapa jauh pengetahuan kalian pada saat pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa dulu ya. Doa selesai belajar. Mbak Najwa dipimpin lagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga dengan pembelajaran uji karbohidrat menambah wawasan kalian, ya, dan semoga lebih bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.